Ada yang ingat enggak pesan dari Romo Trisno pada Minggu Gembira sebelumnya? Halo? Boleh dibuka mic-nya semua dulu. Ada yang ingat enggak? Katrina? Ayo. Apa nih? Pak, pukul mite, Pak. Yang murah apa nih, Bu? Pesan dari Romo Trisno kemarin itu kita harus selalu berdoa senantiasa. Adik-adik tadi pagi sudah berdoa belum waktu bangun tidur? Sudah. Jadi internet di Sebelum sarapan adik-adik makan sebelum sarapan adik-adik berdoa dulu. menyambung dengan apa yang disampaikan oleh Pak Sri. Sudah juga. Nah, siapa yang mau mencoba berdoa waktu tadi bangun pagi, doa apa? Ada yang bisa doa Bapa Kami atau doa Salam Maria? Siapa yang mau berdoa? Tepi, mau berdoa Bapa Kami? Siapa yang mau? Tata, mau doa Bapa Kami enggak? Arka bisa nggak doa Bapa kami? Nah, coba ya doa Bapa Kami. Mari kita berdoa. Yuk. Ya, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Amin. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, terima kasih Tata. Hafal ya doa Bapa Kami. Nah, adik-adik, hari ini tema kita adalah bersyukur dan percaya. Doa pagi kita, doa sebelum makan kita itu salah satu wujud dari rasa bersyukur kita. Hari ini kita akan ditemani oleh Romo Jaja. Nah, Romo Jaja, ada yang sudah kenal Romo Jaja? Adik-adik? Udah. Sebagian udah ya, ada yang sebagian belum, nggak apa-apa. Nah, nanti Romo Jaja ini berasalnya dari Atmo tadi, seperti yang Kak Erika bilang. Nah, kenapa ya kok Romo Jajak bisa ada di Jerman? Nah, ini nanti adik-adik di rumah bisa tanya sama Romo Jajak, kok Romo bisa ada di Jerman gitu toh? Lalu di sana ada sekolah minggu juga enggak? Terus nanti boleh tanya, Romo di sana sama siapa aja atau sendirian atau ada Romo yang lain gitu. Nanti adik-adik ada sesi pertanyaan ya, tanya aja semua sama Romo Jajak. Oke? Nah, ini sambil kita menunggu Romo Jajak datang, Romo Jajak ada mau setelkan video buat adik-adik. Nah, adik-adik kita simak ya videonya jalan-jalannya. Kita mau diajak jalan-jalan ke Jerman. Oke? Siap-siap ya. Belum hadir ya ini ya Kak Rahma, Romo Jajaknya.
Belum. Happy? Kita tunggu ya adik-adik ya. Kayaknya ada yang baru-baru nih Kak, yang minggu lalu belum ikut. Boleh Iya. disapa nih satu-satu. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Semoga kita semua selalu sehat dan bersuka cita dalam kasih Tuhan. Ayo kita jalan-jalan ke Jerman bersama Romo Jajak MSF. Siang Kak Rama. Halo Bu Sinta. Halo. Halo adik-adik semua. Halo Bu Sinta. Ya. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Semoga kita semua selalu sehat dan bersuka cita dalam kasih Tuhan. Ayo kita jalan-jalan ke Jerman bersama Romo Jajak MSF. Sekarang? Hah? Sekarang? Hah? Heeh. Ya. Ini berarti tak matiin dulu. Dah. Tunggu sebentar ya adik-adik ya. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Semoga kita semua selalu sehat dan bersuka cita dalam kasih Tuhan. Ayo kita jalan-jalan ke Jerman bersama Romo Jajak MSF.
Saya Recording in progress. Mbah Google, bukan Pak Google, Mbah Google, karena dia tahu semuanya. Di bawah sana banyak ikan sebenarnya, tapi baru tidak kelihatan karena malu-malu mendung gitu ya. Aduh, itu nyuruh ikannya muncul, saya yang tenggelam gitu. Masuk dalam lutut bebek.
itu ada jembatan itu dilewati mobil, dilewati pesawat tidak cukup, gitu. Iya, terima kasih ya Romo Jaja sudah ada di sini. Ya, adik-adik kita udah diajak jalan-jalan dengan Romo Jaja tadi sedikit. Hari ini kita akan memulai minggu ke-9-nya dengan berdoa. Doa akan dipimpin oleh Kak Elisa. Kak Elisa, silakan. Oke. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi, Kak. Oke, sebelum kita berdoa, kita mau nyanyi dulu ya. Bentar. Itu enggak? Bentar ya adik-adik. Oke, sebelum kita berdoa, kita mau penyanyi bersama dulu ya. Lagunya Selamat Pagi Bapak. Ada yang tahu nggak adik-adik lagunya? Tahu ya, yang tahu boleh ikut nyanyi ya nanti ya. Boleh di-unmute ya, Kak ya? Boleh. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Aku. Terima kasih atas anugerah-Mu. Kok berhenti sih? Oke, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih atas berkat-Mu selama kami beristirahat semalam. Sekarang kami mau mengikuti Minggu Gembira bersama Romo Jaja. Berkatilah kami agar kami dapat mendengarkan firman-Mu dan dapat melaksanakannya dengan baik. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra
Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Kak Elisa. Sekarang kita saatnya untuk mendengarkan firman. Hari ini firman kita dari Yohanes bab 6 ayat 24 sampai 25. Firman hari ini dibacakan oleh Kak Erika. Kak Erika, silakan. Oke, terima kasih Kak Rahma. Halo adik-adik, boleh di-unmute semua ya. Oke, karena kita akan baca firman-Nya bersama-sama. Jadi kita akan bergantian. Nanti Kak Erika akan share screen-nya. Kemudian kita bergantian ya. Jadi setelah Kak Erika membaca satu slide, terus adik-adik membaca slide berikutnya. Kemudian Kak Erika lagi, kemudian adik-adik lagi gitu ya. Oke. Oke, sekarang coba semuanya di-unmute teman. Adik-adik bisa baca semua ya? Sudah bisa membaca semua ya? Mana suaranya? Belum. Iya, nggak apa-apa. Mika dan Stevi sudah ya? Oke. Ya, Karen sudah bisa. Nah, adik-adik yang sudah bisa membaca, nanti membaca bersama ya. Aku belum bisa membaca. Aku masih belajar ya. Aku masih belajar ya, Bang, belum bisa baca. Iya, nggak apa-apa. Kita sama-sama belajar ya. Screen yang Kak Erika sudah terlihat? Udah. Ya. Kakak-kakak nanti bantu adik-adiknya untuk membaca ya. Baik, adik-adik, bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 6 ayat 24 sampai dengan 35 tentang roti hidup. Itu gambar apa, bunga? Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ayo adik-adik bersama-sama. Ketika orang banyak menemukan Yesus di tepi laut itu, mereka berkata kepadanya, Rabi, bila mana engkau tidak di sini? Yesus menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Jalan bukan makanan yang akan dapat jasa, melainkan untuk makanan yang bersarang sampai pada hidup yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Jawab Yesus kepada mereka, Allah. Itu hendaklah kamu percaya kepada yang telah Maka kata mereka kepadanya, tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu?
Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun. Seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepada sesungguhnya bukan mereka yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah adalah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada manusia. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. Kata Yesus kepada mereka, hati-hati lagi, akulah Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan datang kepadaku, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan berhenti. dan barang siapa percaya kepadaku, percaya tidak akan yang dia nggak akan harus lagi. ya, pintar. Oke, demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Iya, terima kasih Kak Erika. Nah, adik-adik, sekarang saatnya yang ditunggu-tunggu. Kita akan mendengarkan renungan dari Romo Jaja. Halo Romo. Halo, selamat pagi semuanya. Sekarang sudah siang loh. Oh iya, Deng. Iya, maaf, udah siang di situ. Di sana jam berapa, Mo? Di sini jam 6.39, setengah 7 pagi. Setengah 7. Masih Romo sudah dingin. sarapan? Belum sarapan, masih Belum nunggu sarapan. soto ayam lewat, meskipun nggak pernah lewat. Ya. Di sana musim apa, Mo? Di sini sudah masuk musim panas, tapi masih sering hujan. Jadi kalau pagi masih terasa agak dingin. Suhunya berapa, Mo, di sana? Sekarang 18 derajat. Wah, nggak usah pakai AC ya, Mo. Mari, Sudah Romo, dingin. silahkan adik-adik Iya. menunggu. Selamat pagi kakak-kakak pembina dan adik-adik semua. Halo. Selamat pagi, Romo. Pagi. Senang boleh berjumpa. Sehat semua ya. Mana senyumnya? Mana senyumnya? Ya, ketahuan yang udah sikat gigi apa atau belum ketahuan? Ya, kamu udah lu. Ya, sebelum mulai renungan, perkenalkan saya Romo Jaja MSF. Saya asli Wonodri Baru, Raya nomor 60 Semarang, dan dulu pernah menjadi anggota PIA, anggota Misdiner, anggota OMK di paroki kita tercinta, Paroki Keluarga Kudus Atmodirono. Kemudian saya masuk seminari Bertinianum di Salatiga, menjalani pendidikan sebagai calon romo, dan puji Tuhan, tahun 2016 boleh ditabiskan menjadi romo, kemudian tugas selama 1,5 tahun di Purwodadi, dan mulai 2019 saya ditugaskan di dekat Semarang, tidak jauh kok, cuma 18 jam naik pesawat. Sekarang tugas di
Jerman. Dan tadi adik-adik, kakak-kakak, juga Bapak Ibu yang lain sudah melihat potongan video situasi dan suasana di Jerman. Itu ada pas musim dingin, ada jalan-jalan ke danau, ada jalan-jalan ke pinggir sungai, dan juga ada beberapa tempat yang saya kunjungi, termasuk mengunjungi teman favorit saya, si bebek-bebek itu. Ya. Dan nanti setelah renungan, kita juga akan jalan-jalan lagi. Tapi sekarang, sebentar kita mau merenungkan sabda Tuhan dan mencoba mendalami apa toh sapaan Tuhan hari ini untuk kita semua. Oke adik-adik, sebelum Romo melanjutkan ke renungan, coba semuanya tangan di atas begini, kedua tangan di atas, nggak usah tinggi-tinggi, bau ketek nanti, segini aja ya, segini aja. Terus tangannya dirapatkan jari-jarinya. Oke. Ditempelkan ke mata masing-masing. Sebentar ya, dirasakan. Apa yang dilihat adik-adik dengan tangan yang menempel di mata? Hanya gelap? Hanya gelap, peteng. Nggak kelihatan apa-apa, Romo. Nggak bisa lihat Romo, nggak bisa lihat teman-teman yang lain, nggak bisa lihat komputer. Oke, kalau saya bilang Ciluba, semua dibuka ya. Ciluk. Nah, tangannya dibuka. Ya, oke. Lagi, sekali lagi. Ciluk. Nah, oke. Sekarang, jarinya begini. Jarinya begini. Ditempelkan di telinga. Telinga, Bi. Di bagian sini ya, ditutupkan gini telinganya. Ya, dengar. Bisa dengar enggak apa yang katakan Romo? Enggak. Enggak dengar karena telinganya tertutup. Ya. Oke. Ya, enggak dengar karena telinganya tertutup. Kalau Romo bilang Ciluba dibuka ya, Ciluk. Bah, sekali lagi. Ciluk. Bah, oke. Lagi, satu lagi. Jarinya begini. Ditempelkan di hidung, terus ditekan. Bisa bernapas, nak? Bisa bernapas, nak, adik-adik? Enggak. Nggak bisa. Kalau Romo bilang Ciluba, nanti dibuka ya. Ciluk. Bah. Ciluk. Ah. Ngap-ngap Romone ya. Romo cuma mau beri pengantar bahwa setiap hari kita menerima berkat istimewa. Kita punya mata yang bisa kita gunakan untuk mata untuk melihat. Kita punya telinga untuk mendengar. Dan kita punya hidung yang kita gunakan untuk bernafas. Mata, telinga, dan hidung itu berkat yang kita terima setiap hari secara cuma-cuma. Dan atas berkat itu patutlah kita bersyukur. Punya mata, punya telinga, dan punya hidung. Belum mulutnya,
belum jari-jarinya, belum tangannya untuk bekerja, kakinya untuk berjalan, pikiran untuk otak untuk berpikir, dan hati untuk merasakan. Semuanya diberikan Tuhan secara cuma-cuma setiap hari kepada kita. Betul atau enggak? Betul. Betul. Harus betul, karena kita mengalami itu setiap hari. Bentar, Romo buka slide-nya dulu. Mbak pendamping, boleh jadi co-host saya? Saya mau share screen. Sebentar. Share screen. Ya. Sudah masuk gambarnya? Apa yang saya siapkan? Oke, sip. Ya, sebentar. Ya. Tema kita pagi ini adalah tema bersyukur dan percaya. Ya. Dan ada gambar kecil di situ, gambar Tuhan Yesus. Semoga itu menjadi tanda kekuatan dan ya. Kita mulai sebentar yuk renungannya ya. Tuh. Nah, hari ini kita sudah mendengarkan bacaan Injil di mana Tuhan Yesus memberi makan kepada orang banyak dan orang banyak mengikuti Dia. Ya, ini gambaran saja bahwa Tuhan Yesus mengucap syukur atas roti dan ikan dan memberikan makan kepada banyak orang yang mengikuti Dia. Tuhan Yesus yang mempunyai kekuatan Allah, berdoa kepada Allah, mengucap syukur dan memohonkan berkat kepada Allah supaya bisa membagikan berkat makanan secara cuma-cuma kepada banyak orang yang mengikuti Dia. Ya, ini gambaran saja ya. Bagaimana orang banyak mengikuti Yesus. Dari 5 roti dan 2 ikan. Kemudian Tuhan Yesus bersabda kepada orang banyak itu, hendaklah kamu percaya kepada Dia yang diutus Allah, bahwa Dia yang diutus Allah adalah Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus itu menjadi sarana atau pemberi berkat untuk semua orang yang datang kepada Dia. Dan kita pun mengalami berkat dari Tuhan Yesus, mungkin tidak hanya roti dan ikan, tapi juga berkat kesehatan, berkat kehidupan, berkat anggota tubuh yang lengkap setiap hari yang selalu baru yang kita terima. Ya. Setiap pagi kita menerima berkat Tuhan. Kita bangun dalam keadaan sehat, semua anggota tubuh berfungsi dengan baik, matanya bisa melihat, telinganya bisa mendengar, hidungnya bisa kita gunakan untuk bernafas, mulut bisa kita gunakan untuk bicara, jari-jari bisa kita gunakan untuk menulis, makan, menggambar, mengerjakan tugas sekolah, untuk nekan tombol HP, untuk bilang menunjukkan sesuatu, dan lain sebagainya. Kita punya kaki yang bisa kita gunakan untuk berjalan dan berlari. Kita punya kaki yang bisa kita gunakan dari kamar ke kamar mandi, dari kamar mandi mungkin ke teras untuk bergerak. Dan kita juga punya dikaruniai berkat otak untuk berpikir dan hati untuk bisa merasakan berkat Tuhan setiap hari. Dan kita tidak pernah kekurangan atas semua berkat Tuhan yang kita terima. Betul atau tidak? Betul ya. Dan saya harap atas semua berkat yang kita terima,
Kita mau seperti si Upin, selalu tersenyum ya. Karena ingat bahwa semua yang kita miliki sempurna adanya. Atas berkat yang kita terima itu baik dan sempurna, patutlah kita bersyukur. Ya. Dan sebagai perbandingan, saya mau mengajak kita semua untuk melihat. Nih, misalnya, coba bayangkan adik-adik dalam situasi seperti ini. Di gambar ini, ada adik yang sebelah kiri tidak punya tangan. Coba bayangkan bagaimana bisa bermain. Kita bersyukur kita punya tangan lengkap dengan jari-jari. Ibaratnya kita garuk-garuk gampang. Coba tidak punya tangan gimana mau garuk-garuk? Kan tidak bisa. Itu ya perkara kecil ya. Dan kita bersyukur bahwa kita punya tangan yang lengkap. Kanan dan kiri beserta jari-jari. Contoh lagi. Tanpa kedua tangan, bocah ini tetap mandiri. Betapa kita bersyukur bahwa kita punya, sekali lagi, kita punya tangan, kita punya anggota tubuh yang lengkap. Kita punya bentuk kepala yang sempurna. Maaf yang tidak mengalami kekurangan seperti adik-adik teman-teman kita yang ini. Dengan penyakit hidrosefalus atau ada kelainan cacat pada bagian kepala. Atau seperti ini. Atau seperti ini, tidak punya kaki, kemana-mana harus digendong, kemana-mana harus ditemani. Kita bersyukur bahwa kita punya kaki, dan kita ya bisa dengan bebas bergerak dari satu tempat ke tempat lain. Kita bersyukur anggota tubuh kita lengkap dan kita menerima itu secara gratis, secara cuma-cuma. Nih, hanya punya satu kaki sebelah kiri. Betapa kita bersyukur setiap hari kita boleh menggunakan anggota tubuh kita tanpa kita mengalami kesulitan. Ya. Tanpa harus berduduk di atas kursi roda. Bisa bergerak dengan bebas ke sana ke sini. Dan juga kita bersyukur kita punya rumah yang kita tinggali, tidak kepanasan, tidak kehujanan, tidak kedinginan, tidak juga merasa harus khawatir di mana saya bisa tidur dan makan. Lihat contoh gambar yang Romo bagikan ini contoh anak-anak yang berada di daerah perang, di mana mungkin mereka sudah tidak punya rumah, tidak punya orang tua, karena mereka menjadi korban perang. Ya, setiap hari mereka harus merasa khawatir dan cemas karena di mana saya tinggal, apakah ada tempat yang aman, dan seterusnya, dan seterusnya. Ya, kita bisa lihat, mungkin rumahnya ada di sebelah kanan atau kiri dan hancur karena perang. Tapi kita tidak mengalami itu di Indonesia, khususnya di Semarang, dan kita bersyukur juga bahwa kita mempunyai berkat rumah tinggal yang kita terima, kita boleh tempati sampai dengan hari ini. Bisa dilihat, mau makan aja tidak punya tempat karena rumahnya hancur. Adik-adik kalau makan di meja makan dengan segala lauk, nasi, lauk, air minum, semuanya lengkap. Tapi lihat teman kita ini, untuk makan pun mereka harus mencari tempat duduk di reruntuhan bangunan-bangunan yang hancur. Maka sungguh kita bersyukur atas semua berkat yang kita terima setiap hari. Kita juga tidak pernah merasa sendirian,
karena kita punya orang tua, kakak atau adik yang selalu menemani kita. Lebih banyak dari kita yang berkecukupan. Kita tidak perlu menangis atau merasa bahwa hidup kita menderita, karena kita setiap hari mengalami banyak berkat dari Tuhan. Kita bersyukur bisa belajar secara online, punya handphone atau komputer untuk belajar, punya buku, pulpen atau pensil untuk nulis, punya orang tua yang mendampingi, punya meja belajar, punya listrik untuk nyalakan lampu, untuk ngecas HP atau laptop atau tablet, punya ruangan untuk belajar, kita patut bersyukur. Ya, seperti gambar ini. Ya, bisa duduk, bisa belajar. Coba kalau adik-adik kayak gini, mau belajar di mana? Listrik tidak ada, handphone tidak punya, ruangan untuk belajar ya tidak bisa, wong rumahnya hancur. Ya, maka pagi hari ini kita bersyukur juga bahwa Tuhan begitu baik, Tuhan menyediakan semuanya untuk kita, dan Tuhan membantu kita untuk mengalami kebaikan-kebaikannya setiap hari, ya. Dan sebentar, mandek, ya. Pertanyaannya sekarang atau renungannya sekarang, saya itu orang atau anak yang bersyukur atau suka mengeluh? Saya mengeluh tuh maksud bersyukur tuh artinya terima kasih Tuhan untuk semua berkat. Bersyukur. Kalau mengeluh itu ya kurang ini, kurang itu, saya kepengen ini mas, ini jelek, ini buruk, ini macam-macam, pokoknya enggak bersyukur. Ya. Saya itu anak yang tahu berterima kasih pada Tuhan atau ngambekan pada Tuhan. Berterima kasih atau ngambekan? Terima kasih. Berterima kasih ya. Berterima kasih atas, misalnya atas anggota tubuh yang lengkap. Jangan jadi anak yang ngambekan ya. Nah, nek ngambek sama Tuhan nanti Tuhannya balas ngambek. Bahaya. Saya itu anak yang bersuka cita atau anak yang berduka cita, anak yang senang apa anak yang sedih, misalnya gembira atau yang merasa sedih. Ya. Salah satu ciri anak atau orang yang bisa bersyukur adalah selalu bersuka cita dan selalu bergembira. Ya. Dan ciri bersyukur adalah bisa merasa cukup. Tidak pernah merasa kekurangan, ya karena sudah lengkap. Saya punya semuanya, tanpa saya harus merasa kurang. Saya punya anggota tubuh lengkap, saya punya kamar, saya punya orang tua, saya punya yang saya butuhkan. Bahkan, saya bisa berbagi dan memberi dari apa yang saya miliki. Ya. Mungkin berbagi waktu, berbagi cerita, berbagi uang saku kalau kita mampu. Dan saya tidak cenderung untuk meminta atau yang merasa kurang, masa saya masih perlu ini, saya masih butuh itu dan ini dan itu. Ya. Ciri orang yang bersyukur adalah bisa berterima kasih. Itu yang paling penting. Ya, maka adik-adik, hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk selalu berterima kasih atas berkat Tuhan sekecil apapun, ya. Dan bisa bersyukur membuat kita belajar untuk percaya. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu setiap hari. Dan dengan syukur ini, saya percaya
bahwa Engkau menjaga dan melindungiku, memberkatiku setiap hari. Percaya itu berarti pasrah atau menyerahkan diri kepada Tuhan. Percaya itu berarti berjalan bersama Tuhan Yesus. Kita yakin kok Tuhan Yesus itu gandeng kita, memegang tangan kita, sehingga kita tidak akan jatuh, sehingga kita tidak akan oleng atau miring jalannya. Ya, dan itu selalu menjadi janji Tuhan Yesus untuk kita. Dan percaya itu yakin bahwa Tuhan Yesus selalu ada bersama kita, juga kalau kita mengalami masa-masa situasi yang sulit. Bahkan dia menggendong dan merangkul kita untuk tetap berjalan bersama dia. Bersyukur dan percaya berarti berterima kasih atas berkat yang kita terima setiap hari dan yakin bahwa Tuhan Yesus selalu memberikan yang terbaik untuk kita. Kata kuncinya, terima kasih dan yakin mendapat yang terbaik. Itu inti dari bersyukur dan percaya. Ya. Bahkan saat ini kita mendapat yang terbaik, adik-adik bisa ketemu dengan saya, Romo Jajak yang di Jerman, tanpa harus terbang ke Jerman. Dan itu hadiah hari Minggu yang luar biasa. Ya. Dan kita ingat sabda Tuhan, hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Ya, seperti yang Romo tampilkan di gambar itu, kita percaya bahwa Tuhan Yesus mendampingi dan menuntun kita dengan berkat-Nya, dengan anugerah-Nya, dengan semua yang kita terima setiap hari. Terima kasih adik-adik sudah mendengarkan renungan dari Romo. Dan sekarang kalau ada pertanyaan, silahkan kakak-kakak pendamping bisa membantu. Monggo. Romo minum dulu ya. Ya, Romo minum dulu. Adik-adik ada yang mau tanya enggak tentang renungannya Romo tadi? Tidak. Yang mau bertanya? Kayaknya sudah jelas semua ini Romo, adik-adik. Oke, mantap kalau sudah jelas. Sekali lagi yuk, kita coba yuk sambil bersyukur. Tangan di atas, ditutup, jari dirapatkan, tempel ke mata. 1, 2, 3, ciluk. Bah. Satu lagi, ciluk. Bah. Sekarang jarinya tempelkan ke telinga. Terima kasih Tuhan boleh mendengar. Ciluk. Bah. Ciluk. Bah. Terima kasih Tuhan boleh mendengar setiap hari. Satu lagi, terakhir. Tempelkan di hidungnya. Terima kasih Tuhan boleh bernapas setiap hari, tidak kesulitan ya. 1, 2, 3, ciluk. Bah. Ciluk. Bah. Megap-megap Romone. Ya. Oke. Ada yang mau tanya adik-adik? Enggak mau. Enggak ada. Oke, kalau enggak ada, sekarang kita mau lanjut jalan-jalan sebagai tanda syukur kita di hari Minggu ini, ya. Cek Mimi sik mau jadi pemandu wisata, ya. Sebentar.
Sebentar, ini playernya. Ya. Mau tanya, Ma. Iya, tanya, silakan. Kapan pulang, Mo? Kapan pulang, Mo? Waduh, kapan pulang gitu. Kalau ditanya kapan pulang, semoga bisa tahun depan kalau situasinya membaik. Kalau situasinya masih sulit karena corona, Romo sebenarnya bisa pulang tapi belum berani pulang. Ya, karena Romo kan harus terbang dari Jerman ke Indonesia itu sekitar 18 jam. Romo ketemu banyak orang dari berbagai dunia dan Romo juga khawatir nanti kalau misalnya ketemu orang dan kena virus, misalnya Romo jadi OTG, orang tanpa gejala, nanti pulang malah jadi horor untuk orang-orang yang Romo jumpai. Kalau situasi membaik, semoga Romo juga bisa pulang dan ketemu adik-adik semua ya. Oke, sekarang kita akan sebentar minggu gembira, gembira tenan, dengan jalan-jalan lihat gereja-gereja, lihat situasi di Jerman ya. Sebentar Romo akan share screen. Share screen. Iya. Bisa lihat adik-adik, kakak-kakak gambar gerejanya ya? Bisa, Mo. Bisa. Oke, kita akan jalan-jalan sebentar di Jerman sini ya. Ini adalah salah satu gereja. Gereja Kirchbichl namanya. Dan ini pemandangan di sekitarnya. Ada hamparan rumput yang luas dan ada langit yang begitu indah. Ya, ini salah satu gereja. Dan di sekeliling gereja ada makam untuk umat paroki atau umat gereja yang memang menjadi satu dengan komplek gereja. Ya, makam khusus orang-orang Katolik. Nah ini, jadi halaman belakangnya itu makam, dan kalau Romo foto dari jauh itu gereja dan ada padang rumputnya dengan sapi-sapi yang ada atau sedang makan, sedang merumput di padang itu ya. Sapi ya. Ini juga salah satu kapel kecil di Jerman pas musim dingin. Langitnya cerah banget, tidak ada awan sama sekali karena memang pengaruh suhu, pengaruh temperatur, dan adik-adik bisa lihat jalan-jalan dipenuhi dengan salju semuanya ya. Nah ini kapel Maria Ellen, ada tumpuan saljunya di situ. Ini pemandangan yang setiap hari Romo jumpai, padang rumput dengan langit dan awan yang begitu jernih, bebas polusi udara karena hanya sedikit kendaraan bermotor ya. Ini salah satu gereja besar di kota Munchen yang pernah Romo kunjungi, dan ini juga salah satu sudut kota. Kalau ini baratnya Semarang yo, ini di Enggo-Enggoan Bubaan gitu ya, Enggo-Enggoan Bubaan dekat Mataram sana, rame. Ada bis tingkat untuk jalan-jalan keliling kota. Bis tingkatnya itu sehari kalau naik terus itu keliling kota 8 jam, mengunjungi tempat-tempat wisata. Kalau di Semarang seperti mengunjungi Lawang Sewu, terus mengunjungi Sampokong, terus mengunjungi Banjir Kanal, mengunjungi Mario Koco. Pernah ke Mario Koco enggak ya? Masih ada apa enggak ya Mario Koco itu ya? Artinya tempat-tempat wisata di kota Munchen ya. Terus ini salah satu restoran yang Romo kunjungi dan ini menunya dalam bahasa Jerman. Wah, enggak bisa Romo jelaskan satu-satu ya. Karena kalau Romo jelaskan satu-satu menunya seperti apa,
nanti Romo yo lapar karena Romo juga belum sarapan gitu. Nanti adik-adik yo lapar minta menu seperti ini repot nanti papa mama bapak ibu ya karena tidak ada di Indonesia. Ini salah satu menu restoran di Jerman dan rata-rata menunya daging. Tidak ada pecel, tidak ada cilok atau cireng, tidak ada kok terus gado-gado itu tidak ada ya. Daging babi, daging sapi, daging ayam gitu ya rata-rata. Mau ada leker nggak mau? Waduh, lekernya pas tutup sudah bakulnya sudah pindah Indonesia. Tidak ada di sini. Bakul terakhir itu pindah Indonesia, itu tutup ya. Ini salah satu gereja yang Romo kunjungi. Gerejanya besar dan megah. Banyak patung-patung di dalamnya. Ya. Terus gereja yang sama yang Romo foto dalam gereja lagi kurang lebih bentuknya seperti itu. Dari luar kira-kira seperti ini bentuk-bentuk gerejanya dengan menara. Ini Romo pas di musim dingin harus pakai jaket tebal karena dingin sekali, kadang-kadang minus ya. Dan lihat kiri kanannya semua salju. Ini benar-benar salju, bukan buatan salju ya. Pas main-main di salju tuh, tapi harus pakai jaket. Nah ini contohnya nih. Pertama kali lihat salju seneng banget terus ngeletak di salju. Epek, tangan sama kakinya gerak-gerak. Bersyukur banget. Terima kasih Tuhan boleh lihat salju, boleh pegang salju seperti apa dan itu tanda kebaikan Tuhan untuk saya ya. Tapi harus pakai jaket dingin. Ini salah satu tempat wisata yang menarik di Jerman. Namanya Kastil Neuschwanstein. Wah, angel ya. Neuschwanstein. Ini seperti kapelnya kartun-kartun Disney itu ya. Cantik, besar dan megah. Ya sekitar 2 jam kalau mau ke sini naik sepur ya. Ini salah satu danau. Banyak danau, banyak tempat, ini sungai. Banyak tempat-tempat untuk mengalirkan air dan ini motor kesayangan saya meskipun cuma foto ya. Bukan motornya Romo asli, ini cuma motor pajangan terus Romo cuma foto aja biar kelihatan keren gitu ya. Tuh, gonta-ganti motor toh. Wah, di Jerman gampang gonta-ganti motor ya. Ganti lagi. Udah 3 kali ganti toh. Neng cuma foto loh ya. Ini ganti mobil sekarang. Tapi cuma foto, bukan punya Romo. Ini saya bersama Romo-Romo lain sedang jalan-jalan di musim dingin ke stadion ini Stadion Bayern Munchen. Ya, jalan-jalan ke sini, lihat-lihat pemandangan, lihat-lihat stadion yang megah dan besar itu aslinya seperti ini. Ini rumputnya sedang dirawat dengan suhu tertentu supaya tidak rusak. Ya, bagus sekali stadionnya. Nah ini salah satu menu makan ya. Menunya cuma daging, itu dengkul babi, dengkulnya babi segede itu. Tidak ada nasi, adanya kentang rebus seperti itu, dan mimiknya bukan teh hangat, tapi bir. Ya ini makanan di Jerman ya, contohnya seperti ini. Ini satu porsi ini dah, waduh ya ampun Gusti, gede tenan porsinya dan bikin kenyang sekali ya. Ini zaman waktu masih kurus ya. Nah ini minumnya nih, ini minumnya kayaknya es teh ya, tapi bir. Gelasnya gede dan mantap. Itu untuk 1 orang loh, tidak boleh dibagi-bagikan, harus dihabiskan sendiri. Habis minum itu dijamin yakin akan rajin ke kamar mandi ya. Buang air kecil ya. Itu. Nah nih menu yang sama. Dagingnya besar sekali ya. Nih tak dekatkan. Itu bisa untuk lauk 1 rumah, papa, mama, kakak, adik, dan mungkin nanti kalau ada sisa balung bisa untuk anjing mungkin gitu.
Tapi di sini dimakan sendiri segitu itu. Ya. Wah, blenger pokoknya. Ya. Ini contoh lain, misalnya pizza, makanan dari Italia yang dibawa ke sini. Spaghetti, ya jane Indomie jane. Indomie tapi rasa Italia kan gitu. Ada hijau-hijau nih, ya know. Ini pas Romo jalan-jalan lewat desa-desa, bentuk-bentuk rumahnya seperti ini. Selalu bertingkat, dan di bawahnya ada gudangnya. Orang banyak menanam rumput untuk pakan ternak, pakan sapi, ya, beberapa melihara kambing. Kalau musim panas begini kadang-kadang ditanami jagung. Ya, subur juga di Jerman. Ya, adik-adik bisa lihat ya, hijaunya tanah di Jerman. Nah, dengan pohon-pohon yang rindang dan rumput yang tumbuh subur. Ini Romo ngerekam dari dalam bis pas pulang dari tugas di paroki kota, terus pulang naik ini. Naik bis ini. Subur dan hijau pas musim semi dan musim panas. Ini tadi stadionnya dari dalam Romo syuting, gede tenan, bisa muat 10.000 penonton. Ya. 10.000 penonton sekali main, dan ini Romo kunjungan sebelum corona ya, jadi bisa masuk. Ini pas Romo jalan-jalan ke pinggir kota gitu, sama Romo Bimo, lihat ini danau, menikmati ya kayak rawa pening gitulah kira-kira, ya. Tapi bersih, udaranya segar, dan wah menyenangkan sekali suasana di pinggir danau ini. Nah, ini sapinya. Sapinya gede tenan. Ini kalau ada suaranya bagus nih, tapi ya udah enggak apa-apa, biar lihat sapinya aja, sapi dan kesehariannya. Ini tadi yang Romo ceritakan. Nah, ini gerejanya. Jadi di depan gereja itu ada padang rumput dan ada sapi-sapi yang merumput di situ. Ya. Oke, itu sekilas jalan-jalan di Jerman. Semoga bisa menjadi hiburan dan membuat adik-adik gembira, bersyukur tanpa harus jauh-jauh pergi ke Jerman, sudah bisa jalan-jalan ke Jerman. Oke. Kalau ada yang mau tanya silahkan, atau saya kembalikan kepada kakak-kakak, monggo. Romo bisa bahasa Jerman enggak? Entschuldigung, ich kann nicht gut. Nah, sprechen. Nah, es tut mir leid, ich weiß nicht. Nah, itu artinya maaf saya enggak bisa ngomong Jerman. Maaf saya enggak ngerti. Itu contoh kalimat ya, contoh kalimat bahasa Jerman. Heute ist Sonntag und wir kommen zusammen zu hören das Wort Gottes. Hari ini hari Minggu dan kita bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan. Udah jangan panjang-panjang nanti mumet sariawan tuh gitu, dengar bahasa Jerman. Blukuduk gitu ya. Ya. Ada yang lagi yang mau tanya? Agak gitu. Iya, ini rame gitu. Ini banyak yang ngikut nih, tidak hanya anak-anak, banyak orang bapak ibu yang lain, orang tua juga ada, kakak-kakak. Semuanya saya sapa dari seberang jam 7.21. Selamat siang dan semoga sehat. Baik yang kelihatan maupun tidak kelihatan karena tidak masang videonya ya. Guten Morgen. Guten Morgen. Apa? Apa sih? Kamu tengah aku. Siapa lagi yang mau bertanya? Romo di sana ada sekolah minggu juga enggak?
Mau makanannya enak nggak? Di sini sekolah minggunya diadakan di rumah masing-masing, Oh, sama ya. didampingi oleh orang tuanya. Nggak ada kumpul-kumpul gitu, nggak ada. Kecuali biasanya Miss Dinar atau persiapan komuni pertama. Romo Jaja, Ya, Di sebelahnya coba Jerman. nyanyi Aku Diberkati pakai bahasa Jerman. waduh, lagunya aja nggak ada di sini. Aku diberkati, ya toh. Lagu apa ya? Sing ya ada sih beberapa lagu yang sama dengan lagu-lagu kita, tapi kebanyakan dari puji syukur, bukan Mada Bakti. Lah kita kan Dhat Modiono pakai Mada Bakti, jadi Romo mau ngasih contoh ya rodok kangelan. Neng kapan-kapan lah mungkin dalam pertemuan selanjutnya kita bisa nyanyi bahasa Jerman, tepuk ame-ame bahasa Jerman. Nanti Romo tak ngarang sih wis gitu. Bahasa Jerman ya. Oke. Ada yang mau tanya lagi nggak, adik-adik? Tadi ada yang tanya loh, mau makanannya enak-enak nggak? Aduh, kalau Romo ditanya begitu jawabannya cuma dua. Enak dan enak banget. Ya, udah lihat tadi dagingnya gede-gede, porsinya mantap. Rasanya yo lumer di lidah. Mau gaya Jerman, gaya Itali, gaya Turki, Indonesia juga masak sendiri, masak nasi goreng, masak rendang, masak sambal goreng, semuanya ada bumbunya. Tinggal ngolah sendiri, masak sendiri. Romo jadi lapar toh ngomong-ngomong. Iya sama Mo, kita juga lapar Mo. Ya. Ini salah satu minuman wajibnya Romo ya. Ini namanya dalam bahasa Jerman ya, tak tunjukin. Karotenssaft. Karoten itu wortel, saft itu kayak ya jus ya. Jadi karena ndak punya blender, terus kadang-kadang beli begini supaya sehat, terutama menjaga kesehatan mata. Minum jus wortel. Ini bukan promosi ya, tapi cuma Romo bilang sayuran juga perlu ya. Mimi sih ya. Iya Mo. Mau bertanya lagi? Rama, Ya. ada hewan peliharaan enggak? Aduh. Kalau itu Romo ndak punya. Karena maaf, kalau di sini melihara anjing atau kucing. Sebelahnya Jerman negara apa? Apa? Gimana? Sebelahnya Jerman negara apa? Maaf Kak Rahma apa? Sorry. Sebelahnya Jerman negara apa? Tetangganya Jerman. Oke, tetangganya Jerman ada Perancis, ada Belgia, ada Rusia, ada satu lagi itu bagian Austria. Itu kalau Semarang ya sebelahnya Ungaran, Demak, gitu-itu. Kendal, nah kayak gitulah kurang lebih ya. Dan tadi Romo mau jawab sedikit, kalau di sini melihara anjing atau kucing, pokoknya harus rutin ke dokter meriksakan hewan peliharaan. Tidak boleh sampai hewan peliharaannya itu lepas sembarangan. Tidak boleh buang, kotoran di jalan. Jadi kalau buang kotoran di jalan, kita harus membersihin kotorannya. Dan setiap hari harus diajak keluar rumah untuk diajak jalan-jalan. Nah, Romo nggak punya waktu untuk ngejak keluar jalan-jalan anjing, Romo aja nggak sempat jalan-jalan, gitu. Apalagi sama hewan peliharaan. Ya, agak susah di sini kalau punya hewan peliharaan. Romo pelihara ini aja, pelihara Tamagotchi aja yang gampang. Gitu. Kalau mati bisa hidup lagi ya. Tapi udah nggak ngalami Tamagotchi itu, udah zaman dulu banget. Ya. Oke, yang lain silahkan kalau masih ada pertanyaan sebelum ditutup. Satu lagi mungkin.
Udah? Seru ya adik-adik ya jalan-jalan hari ini ya. Jerman. Kita walaupun belum pernah ke Jerman, tapi kita diajak Romo Jaja untuk jalan-jalan ke Jerman. Ya, adik kayaknya lapar ini Romo ditunjukin makanan-makanan dari Romo ini. Yuk biar semangat yuk. Hari ini setelah ini kita akan kuis. Kuisnya Kak Erika. Kita bisa kuis hari ini. Bisa. Lanjutkan dengan kuis. Oke, dia siap ya, jawab kuis ya. Keasikan diajak jalan-jalan lupa kuisnya ini, Kak. Oke. Ya, oke udah di share screen-in ya. Kuisnya. Nah, apa ini Kak Rahma? Ya, jadi lupa kan karena tadi asik jalan-jalan sama Romo. Baik, adik-adik, kita akan main TTS, teka-teki sulit ya. Jadi yang punya TTS bukan cuma Cak Lontong, ternyata Kak Rahma, Kak Erika, dan kakak-kakak Pia punya TTS juga. Pulpen. Boleh pakai pulpen nanti, tapi laptopnya jangan dicoret-coret ya. Oke. Contohnya ini ada huruf-huruf acak. Adik-adik bisa mengingat kembali tadi kata-kata yang ada di dalam bacaan Injil hari ini. Contohnya ini ya, yang pertama dari kata-kata huruf-huruf yang diacak ini, ada yang bisa menjawab nggak? Satu kata yang bisa kita rangkai dari banyaknya huruf ini. Oke, siapa yang bisa? Laut. Pintar. Gimana? Sebentar. Laut. Kita nggak bisa ngelihat. Bentar. Siapa tadi yang jawab laut? Saya. Valen. Ih, pinter banget sayang. Oke, betul. Next screen-nya. Laut. Oke. Laut. Ya. Ya. Ulang. Ya, nggak usah diulang. Kita lanjut lagi, masih banyak. Ya. Oke, kakak-kakak bantu ya nanti. Siapa adik yang menjawab? Ada hadiahnya nggak? Paus. Aduh. Paus. Rafa, ada hadiahnya nggak? Ada hadiahnya dong. Binasa. Siapa tadi jawab? Saya. Serta. Ya. Yang mana? Ikan. Mana ikan? Betul nggak binasa? Jawabannya apa ini? Binasa. Oke, next. Arka nggak usah jawab lagi ya. Ganti teman-teman. Next, Kak. Nah, apa yuk? Raja mana raja? Raja di mana? Ron. Ini no. Kan no. Home. Apa? Kuncinya. Yang berkuasa atas lahar. Bisa ke atas, bisa ke bawah ya adik-adik ya. Ke atas, bisa ke bawah, ke samping. Kata kuncinya ini yang berkuasa atas langit dan bumi. Siapa ayo? Tuhan. Salah. Katerina yang jawab dulu. BASE itu base. Oke, Allah.
Masih ada lagi ya. Jadi Katrina ya yang jawab ya. Lagi kayaknya. Aduh, gue. Turka. Oh iya, siapa tadi yang jawab pintar? Tirta ya. Langsung Tirta. ya. Ini surga. Mana ya? Ada surga. Iya. Iya. Surga benar. Surga. Lanjut. Masih ada lagi. Paling bener. Paling cuma frame aku mau. Tadi kan bacaannya kan ada surga. Iya, ada. Lah, ini apa ini ya? Ini. Aduh. Iya. Kakao. Siapa yang jawab? Catherine. Catherine. Catherine tadi udah jawab. Yang lainnya ya. Ada Z juga. Coba. Berarti zo. Kuncinya. Z. Tadi Katerina udah jawab. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kekal. Oh, ini kekal ya, kekal. Ya. Harus ada L-nya. Kekal. Aduh ini. W. Apa ini? Johan mana Johan? Manusia. Johan. Manusia. John. Manusia. Ini manusia. Apa yang jawab tadi? Manusia. Itu sebelah kiri tuh. Manusia. David ya. Manusia. Betul nggak jawabannya Kak Irka? Oh iya betul. Manusia bener dong. Bener manusia. Itu Ada satu pertanyaan lagi Kak Irka. harus orang jawab. Ya, Makanan. Makanan. Betul. Udah Pak. Jadi yang jawab makanan siapa? Makanan. Ya. Mika. Jadi yang jawab Mika ya. Oh, nggak ada yang ngaku Kak Erika nih yang dapat hadiah. Terima Mika kasih. ya. Kak Sinta. Ada Ya. satu lagi. SOS. Aduh. Sudah semua ya, sudah dapat hadiah semua. Iya, ada 5 hadiah. Siapa ini? Ya, sudah 5 anak yang menjawab. Tadi ada Arka, ada Katerina, Sama aku. ada Tirta, ada Mika, dan ada David. Kok? Jadi sudah Selamat. Ya, selamat ya. Silakan nanti adik-adik yang tadi Kak Rahma sebutkan namanya bisa DM di Instagram @Atmodirono. Sekarang setelah kita mendengarkan firman, mendengarkan renungan, diajak jalan-jalan, Kita berdua. kita akhiri minggu gembira ini dengan berdoa. Kak Helga mana ya? Kak Helga ya? Kak Helga, ayo kita berdoa. Halo, suara Kak Helga sudah belum ya? Udah, Kak. Udah. Oh iya. Oke. Kakak-kakak dan adik-adik semuanya, mari kita satu dalam doa. Untuk di terakhir nanti, apakah Romo Jejak masih ini ya? Mau minta tolong berkat penutup? Oke. Baik. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa
dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu selama kami melaksanakan Minggu Gembira hari ini. Ajar kami untuk selalu bersyukur dan percaya bahwa Engkau begitu hebat. Dampingilah dan jagailah selalu dalam hidup kami. Kita siapkan hati kita menerima berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Kita semua, orang tua, kakak adik, orang-orang yang kita kasihi dan kita doakan, pekerjaan dan studi atau belajar kita, doa-doa dan rencana kita di hari Minggu dan seterusnya, diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Romo Cece. Terima kasih Romo Terima Cece. kasih. Terima kasih Tata, terima kasih Katerina, David dan Niko, Kak Sinta terima kasih. Mika, Stevi sama mboknya terima kasih. Tirta terima kasih, Kak Erika. Terima kasih Mas Bayu sekeluarga, Felicia Kita Mando, foto dulu ya Arka Romo. terima kasih, Kak Elga terima kasih, Ginta dan Gwita, Kak Elisa terima kasih, Kak Utin dari jauh terima kasih, Kak Ivon, Karen dan Enrico, Sekretaris Dewan juga, Ibu dan adik di rumah, kakak saya juga, Pak Hadi tadi udah lewat, terima kasih semuanya. Kita foto dulu ya Mo. Ya oke. Adik-adik gayanya yang manis dong. Mana yang manis-manis? Open kamera semua. Iya. Kameranya dibuka ya. Ini Aduh, ada anak Ivon, baik ada itu. Karen, Enrico. Ya. Oke, yuk. 1, 2, 3. Oke, lagi ya. Sekali lagi ya. Gayanya yuk, yang cantik-cantik. Yang 1, ganteng-ganteng. 2. 1, 2, 3. Ya. Oke. Oke, terima kasih. Terima kasih, Romo terima Cece. kasih. Sudah menemani kita Ya. hari ini Minggu Gembira. Terima kasih. Terima kasih buat kakak-kakak pendamping. Sebentar ya kita ngomong-ngomong ya kakak pendamping ya. Ya. Terima kasih adik-adik, selamat hari Minggu. Selamat Sehat hari selalu Minggu, di sana. Romo. Selalu bersuka cita. Salam untuk Bapak Ibu di rumah semuanya. Ya. Ya. Terima kasih Romo. Terima Terima kasih kasih Papa Mbak Mama Utin sudah dari yang jauh sudah juga ada datang. mendampingi Terima kasih. putra-putrinya Minggu Ya, Gembira hari adik-adik ini. dadah. Adik bukan dadah, tangan, Dadah. tangan. Jadi jangan lupa ya jaga kesehatan ya.